Jangan-jangan dibawa genderuwo. Hus, jangan ngomong sembarangan. Kalau kau ngomong soal hantu lagi, aku pulang. Menduga boleh-boleh saja. Kalau besok tidak pulang, kita bisa minta tolong sama dukun kendam. Mundur anak! Iya. Kuda Sukowati, ayo! Sukowati! Sukowati! Apa yang terjadi? Sukowati, ada apa? Sukowati! Sukowati! Ayo kita bawa pulang saja, Den. Ayo. Seorang laki-laki. Dan dia mendatangi rumahnya. Gila. Ini benar-benar keterlaluan. Dia bukan gadis yang tidak laku. Saya masih sanggup menjadikan dia suami yang terhormat dan kaya. Bukannya dengan sembarangan lelaki. Seperti perempuan jalan saja. Jangan keras-keras, Kakang. Anakmu yang bikin malu. Dia sengaja menyiramkan air comberan ke rumah ini. Katakan siapa laki-laki itu dan di mana rumahnya? Kakang, sudah. Saya tidak tahu, Ayah. Tapi laki-laki itu tampan. Orang Banyurip. Bukan. Jadi siapa? Orang mana? Edan. Benar-benar gila. Sekarang kau dengar sendiri. Anakmu berhubungan dengan lelaki yang tidak enggenah. Sukowati. Margasira membawa Sukowati. Sukowati pulang. Yusoka. Sukowati, kenapa kamu? Kenapa, Dok? Apa yang terjadi, Yusoka? Bawa dia ke dalam Nyai. Ayo. Di mana ketemunya? Di hutan, dekat sungai Banyumenep, Ayah. Pingsan. Mungkin dia berkelahi dengan temannya. Atau mungkin dengan rampok. Kalau berkelahi dengan temannya, tidak mungkin separah itu. Kalau dengan rampok, lebih-lebih tidak mungkin lagi. Tunggui Mbak Yu, Bundu. Ibu mau bikin bobok beras kencur. Iya, Bu. Iya. Ampun, Nyai Basinga. Ampun. Yu. Aku tidak Yusoka. tahu. Yu. Yusoka. Ampun, Nyai Basinga. Tadi aku khawatir sekali terjadi apa-apa, Kakang. Aku takut Kakang ribut dengan Nyai Basinga dan suaminya. Saya malu sekali, Nyai. Malu. Apa yang dia lakukan? Saya kenal Wiro. Ternyata anak kita yang salah. Sukowati sudah tidur? Belum. Kang, jangan apa-apakan dia. Dia sudah sangat menderita lahir batin. Jangan sakiti dia lagi, Kakang. Saya hanya mau bertanya sedikit.
Jangan takut, Nduk. Harimau sekalipun tidak mau memangsa anaknya. Ayah hanya ingin kau berkata jujur. Apa benar kau telah bertemu dengan Demang Sempol? Benar, Ayah. Kita benar-benar terjepit di kampung sendiri, Ki Dadap. Sudah lama tidak ada seorang pun yang mau menggarap sawah saya. Bakul-bakul juga dipengaruhi untuk tidak membeli hasil panen saya. Mereka memang sedang di atas angin. Aku sudah berusaha untuk meyakinkan pejabat pajang yang lain bahwa Basinga dan Mondosio itu penjahat yang bersekongkol membunuh Wirojoyo untuk merebut Kademangan. Tapi malah aku yang dituduh menyebar fitnah. Karena memang apa yang dilihat Ngabeh itu benar. Semua rakyat mendukung Nyai Basinga dan tukang kuda itu. Kita mau bilang apa? Mereka licik sekali, mempengaruhi rakyat. Anehnya semua rakyat memuja-muja Nyai Basinga dan Mondosio, Ki. Mereka sedang dibutakan oleh kebaikan dan janji-janji yang disebar oleh pengikut Basinga. Suatu saat nanti, kalau kedok Basinga dan Mondosio sudah terbuka, mereka akan menyesal. Lebih baik kita sabar, tawakal kepada Allah. Kata orang-orang tua, tidak bijak kalau kita menerjang banjir. Biarkan air bah itu berlalu, baru kita berlayar ke hulu. Rasanya sudah tidak sabar lagi melihat tingkah pola mereka, Ki. Kita harus membalas perbuatan mereka dengan cara apapun. Betul, Ki. Kita tidak boleh tinggal diam. Terus mau apa? Melawan mereka? Melawan Mondosio? Percuma. Wirojoyo saja yang terkenal sakti bisa dikalahkan. Tadinya memang aku yang ingin membalas kematian menantuku. Tapi setelah kupikir-pikir, lebih baik kita tunggu waktu saja. Maksud saya, Ki, kalau kita tidak berani bertindak terang-terangan, kita bisa menyerang mereka dari belakang. Kita bisa menyewa orang-orang pandai untuk mengusir mereka dari Kali Sengoro, Ki. Benar, Ki Dadap. Saya punya kenalan orang pandai. Seorang dukun yang ampuh. Saya yakin dia pasti mampu melenyapkan Nyai Basinga dan Mondosio dengan japa mantranya. Jangan, sesat. Tidak baik menempuh cara setan seperti itu. Percayalah, hidup ini ada hukumnya. Tidak ada air yang menanjak ke puncak gunung, dan tidak ada kejahatan yang memenangkan kebaikan. Masalahnya cuma waktu. Orang jahat akan runtuh dengan kejahatannya sendiri. Sabar, sabar. Itu sangat berat. Sebab raja adalah manusia pilihan Allah. Jadi hanya orang-orang yang dipilih sajalah yang bisa menjadi raja. Anggir tentu masih ingat Raden Haryo Penangsang. Saya kurang mengerti, Paman. Haryo Penangsang melawan Pajang. Itu juga karena ingin menjadi raja. Dan dia lakukan dengan cara merebutnya dari tangan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tapi Allah tidak memilihnya. Jadi, wahyu keraton atau wahyu keprabon itu tidak datang kepadanya. Wahyu keraton. Ya, wahyu keraton. Tidak ada seorang pun sanggup duduk di atas singgasana tanpa wahyu keraton. Kalau kemudian mendapatkannya dengan cara perang atau tanpa perang, itu cuma jalan,
cuma lantaran. Tapi yang penting adalah mendapatkan wahyu keraton itu. Coba Angger pikir. Apa arti kekuatan pemuda-pemuda yang Angger gembleng dibanding dengan kekuatan pasukan Jipang Panolan? Mataram tidak ada seujung kuku pun. Itu masih bisa dihancurkan oleh kekuatan Pajang. Saya mengerti, Paman. Oleh karena itu, Angger tidak perlu keburu nafsu, ngege wahyu keprabon. Sebab, kalau memang sudah menjadi pulung Angger, menjadi takdir Allah, maka wahyu itu akan datang kepadamu, Angger. Saya mengerti, Paman. Kalau memang tekad Angger sudah bulat, Angger harus mulai mendekatkan diri kepada Zat pemberi wahyu keprabon. Angger harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nasihat Paman. Sekarang hati saya menjadi tenang. Pikiran saya menjadi bening. Memang tidak sepantasnya saya melawan Ramada Sultan. Anakmu ternyata punya keinginan menjadi raja, adik kepanahan. Kau pasti melihat dari alam halusmu. Aku berjanji akan membantu cita-citanya dengan sisa-sisa tenaga.